Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fani Rahmawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik akuntansi. Di video kali ini, kita akan melanjutkan siklus akuntansi dari perusahaan Casement Taylor pada periode Mei 2020. Saja di bulan Mei ini, di tanggal 1 dan 2 tidak ada transaksinya, langsung ke tanggal 3. Di tanggal 3 Mei, membeli perlengkapan tailor, gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1.200.000 secara tunai. Maka di jurnal umumnya kita catat perlengkapan pada kas senilai 1.200.000. Lanjut, di tanggal 4 tidak ada transaksi. Di tanggal 5, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jahit baju wanita dengan furing 4 potong. Maka di jurnal umum kita catat kas pada piutang senilai Rp760.000 karena 4 potong. Lanjut di tanggal 6, ini menerima jasa baju wanita tanpa furing 1 potong secara tunai. Dan celana wanita 2 potong secara tunai, celana pria 4 potong secara tunai, permak baju ada 3 potong, satunya itu senilai Rp30.000 secara tunai. Maka di jurnal umum kita catat kas pada pendapatan usaha senilai Rp380.000. Nah, di tanggal 8 ini menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Maka di jurnal umumnya kita catat kas pada piutang karena menerima pembayaran piutangnya senilai Rp380.000. Lanjut, di tanggal 10 ini menerima jasa kembali. Ada baju wanita dengan furing itu 4 potong secara kredit. Baju wanita dengan furing ini ada 4 potong secara kredit. Lanjut, di baju pria dengan furing ini ada 4 potong, tetapi secara kredit juga. Maka di jurnal umumnya kita catat di tanggal 10 ini piutang usaha pada pendapatan jasa senilai Rp1.320.000. Lanjut, di tanggal 14 membayar beban utilitas senilai Rp1.400.000 dan secara tunai. Langsung saja di jurnal umumnya dicatat beban utilitas pada kas senilai Rp1.400.000. Nah, tanggal 15 Mei ini tidak ada transaksi. Di tanggal 16 Mei ada transaksi menerima sewa gudang selama 2 tahun senilai 72 juta secara tunai. Maka kita catat ini di jurnal umum kas pada pendapatan sewa senilai 72 juta. Karena menerima sewa gudang, jadi makanya dicatat kas pada pendapatan sewa. Lanjut, di tanggal 18 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Tadi di tanggal 10 kan menerima jasa. Nah, di tanggal 18 ini dia melunasi jasa jahit baju wanita dengan furing, tapi 2 potong. Maka kita catat kas pada piutang usaha senilai Rp380.000. Lanjut, di tanggal 20 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan furing 4 potong. Nah, dilunasin jadinya di jurnal umumnya dicatat kas pada piutang senilai Rp760.000.
Jadi kan ada 4 potong dengan furing. Lanjut di tanggal 21, membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obras, senilai Rp700.000 dan secara tunai. Langsung aja dicatat perlengkapan pada kas senilai Rp700.000. Nah, lanjut di tanggal 22 Mei ini menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Nah, di tanggal 10 itu kan ada menerima jasa jahit baju wanita dengan furing itu ada 4 potong. 2 potongnya dilunasi di tanggal 18 dan 2 potong lagi dilunasin di tanggal 22 Mei ini. Maka kita catat kas pada piutang usaha senilai Rp380.000 karena 2 potong dan dengan furing. Lanjut di tanggal 23 ini menerima jasa kembali celana wanita 2 potong secara tunai. Celana pria ada 3 potong dan secara tunai. Permak baju ada 4 potong dan satuannya ini Rp30.000 secara tunai. Maka kita catatnya kas pada pendapatan jasa senilai Rp915.000 karena semuanya secara tunai. Lanjut di tanggal 25, ini membayar gaji 2 karyawan. 1 karyawannya itu senilai Rp3.250.000. Dan di jurnal umumnya kita catat beban gaji pada kas senilai Rp6.500.000 karena kan bayar 2 karyawan. Lanjut di tanggal 26, menerima jasa tailor kembali. Ini ada baju wanita dengan furing 5 potong secara kredit, baju pria tanpa furing 2 potong secara kredit, dan baju pria dengan furing 1 potong secara kredit. Lalu ada permak baju wanita atau pria 5 potong secara tunai dan satuannya itu Rp50.000. Maka kita catat di tanggal 26 ini kas senilai Rp250.000, piutang usaha senilai Rp1.290.000 pada pendapatan jasa di kredit senilai Rp1.540.000. Lanjut di tanggal 27-nya. Nah, di tanggal 27 Mei ini pengambilan untuk uang keperluan pribadi senilai Rp1.300.000. Nah, ini prive ya masuknya. Jadi prive pada kas senilai Rp1.300.000. Nah, di tanggal 30 Mei ini menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 atas jasa jahit baju pria dengan furing 1 potong. Jadi kita catat di jurnal umumnya, kas pada piutang usaha senilai Rp140.000. Nah, total yang ada di jurnal umum ini antara debit dan kredit ini sama senilai Rp90.885.000. Nah, di sini juga ada informasi data per 31 Mei 2020. Ini ada perlengkapan tersisa senilai Rp500.000, penyusutan mesin jahit dan mesin obras, sewa yang telah jatuh tempo senilai Rp1.750.000, sewa yang diterima dan terpakai senilai Rp3 juta. Terus juga ada penyisihan piutang sebesar 1,2% dari saldo piutang dagang. Dari jurnal umum, kita lanjut ke buku besar bulan Mei. Oke, kita lanjut ke buku besarnya pada periode Mei 2020. Nah, bisa dilihat di sini akun kas saldo akhirnya ada Rp180.735.000. Dan di sini juga ada akun piutang usaha. Saldonya ada Rp1.150.000.
Nah, ada akun perlengkapan. Ini ada di tanggal 1, saldo awal ini ada Rp300.000. Dan juga di tanggal 3, di debit senilai 1.200.000, maka saldonya jadi 1.500.000. Dan di tanggal 21, itu juga di debit senilai Rp700.000, maka saldonya menjadi Rp2.200.000. Nah, di tanggal 31 ini dari ayat jurnal penyesuaian di kredit senilai Rp1.700.000, maka saldo yang tersisa di akun perlengkapan ini senilai Rp500.000. Lanjut di akun sewa dibayar di muka. Ini ada tanggal 1 saldo awal senilai Rp61.250.000. Dan di tanggal 31 dari ayat jurnal penyesuaian, ini dikredit senilai Rp1.750.000. Maka saldo dari sewa dibayar di muka senilai Rp59.500.000. Lanjut di akun mesin jahit, ini ada saldo awal. Saldonya senilai 12 juta. Lalu di akun akumulasi penyusutan mesin jahit, ini saldo awalnya ada Rp166.666,67. Dan di tanggal 31 dari ayat jurnal penyesuaiannya, ini juga dikredit senilai Rp166.666,67. Maka saldonya dari akumulasi penyusutan mesin jahit ini senilai Rp333.333,34. Lanjut, ini ada mesin obras, saldonya ada Rp3.900.000. Dan ada akumulasi penyusutan mesin obras. Ini saldo awalnya tadi senilai Rp54.166,67. Nah, di tanggal 31 dari ayat jurnal penyesuaiannya dikredit senilai Rp54.166,67. Maka saldonya menjadi Rp108.333,34. Modal dari nona syahadah ini ada senilai Rp193.229.166,66. Nah, preview-nya ini tadi kan diambil di tanggal 27 senilai Rp1.300.000. Maka ini juga ada dari tanggal 31 dari jurnal penutup dikredit senilai Rp1.300.000. Habis, sudah ditutup. Dan pendapatan jasanya, ini di tanggal 6 ada Rp1.210.000. Di tanggal 10 ada Rp1.320.000 dikredit juga. Dan di tanggal 23, ini ada senilai Rp915.000. Dan tanggal 26 ada Rp1.540.000. Dan di tanggal 31 ada jurnal penutup di debit senilai Rp4.985.000. Lanjut ke akun pendapatan sewa. Di tanggal 16 ini senilai 72 juta. Nah, di tanggal 31 dari ayat jurnal penyesuaiannya di debit senilai 69 juta. Nah, jadi saldonya ini di tanggal 31 dari ayat jurnal penyesuaian ada 3 juta. Maka di tanggal 31 ini juga ditutup pula dari jurnal penutup di debit senilai 3 juta. Lanjut ke akun beban utilitas. Di tanggal 14 saldonya senilai 1.400.000 dan di tanggal 31
Referensinya dari jurnal penutup dikredit senilai 1.400.000. Ada beban gaji di tanggal 25, bayar gaji karyawan itu ada 2. Jadi saldonya senilai 6.500.000 dan di tanggal 31 dari jurnal penutup ini dikredit juga senilai 6.500.000. Lalu ada akun pendapatan diterima di muka. Di tanggal 31 dari ayat jurnal penyesuaian, saldonya ada 69 juta. Ada penyisihan piutang tak tertagih. Nah, di tanggal 31 ini ada ayat jurnal penyesuaiannya, saldonya ada 13.800. Lalu ada akun beban perlengkapan, ini di tanggal 31 dari ayat jurnal penyesuaian, di debit senilai 1.700.000 dan di tanggal 31 dari jurnal penutup di kredit senilai 1.700.000. Lanjut ke beban sewa dibayar di muka. Di tanggal 31 dari ayat jurnal penyesuaian di debit senilai 1.750.000 dan di tanggal 31 juga dari jurnal penutup di kredit senilai 1.750.000. Lanjut di akun beban penyusutan mesin jahit. Ini di tanggal 31 dari ayat jurnal penyesuaiannya ada saldo di debit senilai Rp166.666,67. Lanjut di tanggal 31 dari jurnal penutupnya di kredit senilai Rp166.666,67. Ini juga ada akun beban penyusutan mesin obras. Ini di tanggal 31 sama dari ayat jurnal penyesuaiannya di debit senilai Rp54.166,67, saldonya juga nih. Lalu juga ada di tanggal 31 dari jurnal penutup di kredit senilai Rp54.166,67. Nah, yang terakhir ini ada akun beban piutang tak tertagih. Senilai 13.800 dari AJP dan dari jurnal penutupnya ada 13.800 juga. Lanjut ke neraca saldonya. Graceman Taylor di periode Mei 2020. Ini akun kas di debit senilai Rp180.735.000. Lalu ada piutang usaha senilai Rp1.150.000 di debit. Perlengkapan juga di debit senilai Rp2.200.000. Sewa dibayar di muka di debit senilai Rp61.250.000. Dan mesin jahit di debit senilai 12 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan mesin jahit di kredit senilai 166.666.666,67 rupiah. Nah, lanjut ada mesin obras ini di debit senilai 3.900.000. Ada akumulasi penyusutan mesin obras. Ini di kredit senilai Rp54.166,67. Lalu ada modal nona syahadah, ini di kredit senilai Rp193.229.166,66. Lalu ada prive di debit senilai 1.300.000. Ada pendapatan jasa di kredit senilai 4.985.000. Ada pendapatan sewa di kredit senilai 72 juta. Ada beban utilitas dan beban gaji di debit. Kalau beban utilitas senilai 1.400.000. Sedangkan beban gaji ada 6.500.000. Nah, totalnya dari neraca saldonya antara debit dan kreditnya balance
senilai Rp270.435.000. Lanjut ke ayat jurnal penyesuaian. Ini ada ayat jurnal penyesuaian periode 31 Mei 2020. Yang pertama ada beban perlengkapan. Pada perlengkapan itu senilai 1.700.000. Ada beban penyusutan mesin jahit pada akumulasi penyusutan mesin jahit. Ini senilai Rp166.666,67. Lalu ada beban penyusutan mesin obras pada akumulasi penyusutan mesin obras senilai Rp54.166,67. Lalu ada beban sewa dibayar di muka pada sewa dibayar di muka. Ini senilai Rp1.750.000. Ada pendapatan sewa pada pendapatan diterima di muka senilai Rp69 juta. Ada beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih senilai Rp13.800. Maka total dari jurnal penyesuaian ini ada Rp72.684.633,34. Oke, kita lanjut ke neraca lajur. Di neraca lajur ini per periode 31 Mei 2020. Di neraca saldo totalnya ada Rp270.435.000. Di ayat jurnal penyesuaian senilai Rp72.684.633,34. Lalu ada neraca saldo. Neraca saldo disesuaikan senilai Rp270.669.633,34. Ini ada ruginya senilai Rp3.599.633,34. Nah, total dari neracanya ini ada Rp268.634.633,34. Nah, kita lihat di laporan laba ruginya. Ini kan pendapatan jasanya tadi dapat Rp4.985.000. Lalu juga dikurangi dengan beban utilitas senilai Rp1.400.000, beban gaji senilai Rp6.500.000, beban perlengkapan senilai Rp1.700.000, beban sewa dibayar di muka senilai Rp1.750.000, ada beban penyusutan mesin jahit senilai Rp166.666,67, dan ada beban penyusutan mesin obras, beban piutang tak tertagih. Total beban ini ada Rp11.584.633,34. Jadi laba ruginya ini rugi bersih. Karena kan rugi ya tadi. Rugi bersihnya ini totalnya ada Rp3.599.633. Nah, kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, dari April tadi kan sisanya modal untuk bulan Mei ini senilai Rp193.229.166,66. Ruginya kan tadi senilai ini Rp3.569.633,34 dan juga ditambahin dari privenya di tanggal 27 itu senilai Rp1.300.000. Maka penurunan modalnya ini senilai Rp4.899.633,34. Jadi modal 31
per 31 Mei 2020 senilai 189.533,32 rupiah. Kita lanjut ke neraca neraca nih, ada aset lancarnya. Total aset lancar senilai Rp241.885.000 dan aset tidak lancar ini senilai Rp15.444.533,32. Jadi total asetnya di bulan Mei ini senilai Rp253.329.533,32. Nah, sedangkan ini ada total kewajiban lancar ini senilai 69 juta. Dan ekuitasnya nih modal tadi sudah kita buat, jadinya sisa modalnya itu ada Rp188.539.533,32. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya ini Rp257.329.533,32. Sama ya, antara total aset dan total kewajiban ekuitasnya. Lanjut kita ke jurnal penutupnya. Ini akun yang harus ditutup ada pendapatan jasa di debit senilai Rp4.985.000. Ada pendapatan sewa juga tadi. Ini di debit senilai 3 juta. Pada ikhtisar laba rugi di kredit senilai Rp7.985.000. Lalu ada ikhtisar laba rugi pada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa dibayar di muka, beban penyusutan mesin jahit, beban penyusutan mesin obras, dan beban piutang tak tertagih. Ini balance jumlahnya di debit Rp11.844.633,34. Kreditnya juga sama. Lalu di tanggal 30-nya ini modal pada prive ini juga ditutup senilai 1.300.000. Karena privenya tadi juga kan 1.300.000. Lalu ada modal pada ikhtisar laba rugi. Nah, senilai Rp3.599.633,34. Jadi total dari jurnal penutup ini ada Rp24.469.266,68. Oke, lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Nih, jadinya di akun kas ini senilai Rp180.735.000 di debit, piutang usaha senilai Rp1.150.000 di debit juga, dan perlengkapan ini senilai Rp500.000 di debit. Ada sewa dibayar di muka senilai Rp59.500.000 dan ada mesin jahit di debit senilai Rp12 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan mesin jahit di kredit senilai Rp333.333,34. Lalu ada mesin obras di debit senilai Rp3.900.000. Lalu ada akumulasi penyusutan mesin obras di kredit senilai Rp108.333,34. Lalu ada pendapatan diterima di muka di kredit senilai Rp69 juta. Lalu ada penyisihan piutang tak tertagih senilai Rp13.800. Lalu ada modal nyonya syahadah di kredit senilai Rp188.329.533,32. Jadi total dari neraca saldo setelah penutupan sama senilai Rp257.785.000. Lalu kita ke jurnal pembalik. Nah, ini ada sewa dibayar di muka pada beban sewa dibayar di muka senilai Rp1.750.000.
Dan juga ada pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa senilai 69 juta. Maka total dari jurnal pembalik ini sama ada senilai 70.750.000 rupiah. Oke, sekian penjelasan siklus akuntansi pada perusahaan Cresman Taylor di periode Mei 2020. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.